Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta adkhulukin adim fashfa'lana fasfa'lana indal karim. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tawakkalu biha jami'a hajatina alaika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pertemuan kita hari ini, yaitu adanya tugas tengah semester, ulangan tengah semester. Di sini langsung saja, nama saya Ahmad Fajar Majid Hurul Anam, akan menjelaskan fikih lughah, antara fikih lughah dan ilmu lughah. Yang pertama, fikih lughah itu ada dua kata, fikih dan lughah. Al-fiqhu wal lughah. Fikih itu seperti fikih itu diartikan dengan memahami sesuatu. Jadi fikih itu memahami sesuatu yang dikaji. Misal kita apa yang dikaji, masalah-masalah yang belum terpecahkan, kemudian banyaklah. Jadi intinya memahami sesuatu. Jadi sesuatu yang perlu kita kaji itu difahami, dipelajari, diperdalam. Kemudian lughah. Lughah itu bunyi yang diungkapkan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud mereka. Maksudnya gimana? Lughah itu suatu bunyi untuk menyampaikan maksud seseorang tersebut. Jadi maksud dari omongan seseorang itu seperti apa. Jadi fikih lughah itu fikih itu tadi fikih tadi memahami sesuatu. Nah, sesuatu itu difahami kemudian diungkapkan maksudnya. Jadi itu fikih lughah. Kemudian antara fikih lughah dan ilmu lughah. Jadi kalau fikih lughah itu cenderung mengkaji naskah-naskah klasik, dengan secara historis. Kalau bahasa lainnya itu filologi. Jadi mengkaji naskah-naskah klasik tersebut dengan secara historis, filologi, atau nama lainnya itu filologi biasanya. Sedangkan ilmu lughah itu mengkaji bahasa dengan cara apa? Dengan cara deskriptif atau komparatif. Jadi dengan cara menggambarkan bahasa-bahasa itu seperti apa gitu. Jadi jelas perbedaannya. Kalau fikih lughah itu secara historis, kalau ilmu lughah itu deskriptif. Kalau fikih lughah itu mengkaji naskah-naskah, kalau ilmu lughah itu lebih ke kayak bahasanya itu loh. Bahasanya itu seperti apa gitu. Kemudian fikih lughah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Namun masih belum sempurna seperti yang ada sekarang. Karena dahulu masih dari fasilitas juga kurang, dari penyebaran
ajaran-ajarannya juga kurang, jadi terbatas gitu. Fikih Lugo, penamaan kenapa dinamai Fikih Lugo, karena itu pas zamannya Abu Mansur, tokoh ulama pada masa itu, namanya itu Abu Mansur Muhammad kalau nggak salah. Jadi beliau itu mempunyai kitab yang bernama Fikih Al-Lugho. Jadi dari situlah dinamainya Fikih Lugho. Kemudian di sini selanjutnya saya menjelaskan bab i'rab ya. Jadi i'rab itu perubahan kata, perubahan menerangkan dan menjelaskan kata. Jadi singkatnya gitu, simpelnya seperti itu, menjelaskan dan menerangkan sebuah kata. Sedangkan di dalam kitab Jurmiyah yang saya pernah ngaji, itu i'rab itu berubahnya akhirnya kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Jadi enaknya gini, jadi akhirnya kalimat itu berubah-ubah karena adanya amil yang masuk. Enaknya kalau bingung gini wis, langsung contoh ya. Misal Zaidun, Zaidun itu nanti bisa Zaidan, bisa Zaidin. Jadi gitu. Akhirnya itu berubah-ubah karena adanya ambil yang masuk. Paham kan? Mudah kok kalau i'rab ini difahami kalau kita bersungguh-sungguh dan fokus. Insya Allah gampang fahamnya kita. Jadi berubahnya akhirnya kalimat atau kata karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Jadi itu i'rab. Sedangkan yang barusan itu berubahnya akhirnya kalimat karena kemasukan amil yang berbeda-beda. Itu nanti di pembahasan yang paling dalam itu saya menjelaskan dasarnya saja ya. Nanti ada i'rab berubahnya itu ada yang dohir, ada yang gini, ada yang gampangannya, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Kalau yang tidak terlihat itu kayak mahalnya. Jadi yang dirubah itu mahalnya. Kalau yang dohir yang jelas itu biasanya kayak harokat, terus macam-macam lah. Nanti itu lebih mendalam, lebih banyak penjelasannya. Saya menjelaskan dasarnya itu tadi biar paham dari dasarnya gitu. Ada yang lafdon dan dohiron. Kemudian jadi kenapa sih kita kan sudah ada pelajaran bahasa Arab, kenapa kita perlu memahami i'rab? Padahal di Arab itu kan ada yang tidak belajar i'rab. Ya gini, karena i'rab itu selalu beriringan dengan bahasa Arab, kan termasuk nahwu juga. Jadi kita tahu maksud dari tujuannya tersebut. Kembali lagi ke fikih lugha tadi, karena fikih lugha itu mengungkapkan maksud seseorang gitu. Jadi i'rab ini termasuk cara kita mengetahui maksud yang diungkapkan. Misalkan ada kitab, kayak kitabnya siapa gitu, ada kitab nahwu misal Imriti gitu ya. Nah kita mempelajari maksud dari yang disampaikan oleh pengarang gitu loh. Maksud-maksudnya ini seperti apa, makanya itu termasuk fikih lugha. Jadi i'rab berubahnya akhirnya kalimat.
yang penting itu tadi, i'rab itu berubahnya akhirnya kalimat karena berbeda-bedanya ambil yang masuk. Sudah jelas ya dari situ, dari i'rab itu mungkin lah akhirnya kalimat itu berbeda karena misal ada huruf jar atau amil-amil yang lain itu masuk, jadi kena hukum amil tersebut, atau bisa dijer atau dinasab atau dirofa, jadi seperti itu. Kemudian nanti ada namanya qawaid, itu nanti saling beriringan dengan i'rab. Jadi bahas apa objek, subjek, objek, fi'il, fa'il gitu. Nanti lebih mendetail. Mungkin saya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Mungkin cukup dari saya. Semoga teman-teman dan yang lain atau yang melihat video ini bisa memahami maksud dari apa yang saya sampaikan. Mungkin cukup itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ila liqa fi ghairil awqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.